Halo, saya Sigers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa saat yang lalu saya menaikkan sebuah video atau mengupload sebuah video tentang apakah betul ada konspirasi. Kalau memang tidak ada, mengapa Pak Bill Gates atau Eyang Bill Gates, karena sudah sepuh beliau ini, itu bisa tahu kalau akan ada COVID-19? Atau mungkin bisa disebut dia sudah siap-siap akan ada coronavirus ini tadi. Dan ada juga pendapat dari mantan Menteri Kesehatan kita yang mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak boleh gegabah menerima vaksin apapun sebelum kita tahu apakah vaksin tersebut cocok dengan COVID-19 yang kita idap saat ini. Nah, ini semua menimbulkan pertanyaan, lah emang COVID-19 itu beda-beda. Lah, emangnya COVID-19 yang beda itu seperti apa? Loh, kenapa harus vaksinnya kita tolak? Bukankah vaksin ini penyembuh COVID-19? Nah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah vaksin ini adalah satu upaya preventif. Artinya adalah hanya bisa dilakukan kepada orang yang belum sakit. Ya, kalau pernah sakit dan kemudian sembuh, sebenarnya di dalam dirinya sudah ada antibodi tersebut. Vaksin ini gunanya adalah untuk merangsang antibodi tertentu agar saat virus COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita bisa memproduksi antibodi yang tepat untuk melawan virus tersebut. Jadi kebayangnya, dan ini selalu saya gunakan sebagai analogi, adalah saat ada satu orang penjahat atau maling menyusup ke kompleks perumahan kita langsung akan bisa kenali karena orang tersebut berbeda dengan orang-orang yang tinggal di tempat itu tadi. Saat maling itu mencuri sesuatu, kita akan tahu bahwa, oh, maling ini misalkan berkumis, atau brewok, atau tidak ada sama sekali, atau orangnya tingginya sekitar 165, 170, 180. Nah, setiap orang ini memiliki kriteria atau spesifik yang berbeda. Nah, ini yang disebutkan dengan vaksin itu tadi. Dengan melemahkan virus atau bagian dari virus atau tentakelnya saja, satu orang bisa memproduksi sebuah vaksin yang jika dikopi, itu bisa dipergunakan untuk merangsang antibodi tertentu menghadapi virus tersebut. Penelitian apa yang membuktikan bahwa ternyata virus tersebut memang berbeda-beda? Menurut sebuah situs yang saya kutip di NYMEC, itu menurut studi tentang SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang dilakukan sejak akhir 2019 kemarin, itu ditemukan ada 30 strain sel yang berbeda setelah virus ini berkelana di seluruh dunia. Nah, jadi kalau kita kutip lagi dari penelitian intelijen yang menginterview Dr. Harm van Bekel, beliau ini adalah peneliti dari Mount Sinai Hospital yang ada di New York, dan dia ini adalah seorang ahli genetik. Dia ini mengatakan bahwa virus tersebut ternyata bermutasi. Nah, bermutasinya itu seperti apa? Jadi bermutasinya ini karena virus ini mengcopy dirinya, dan setiap mengcopy itu dia akan bertemu dengan host yang baru, maka hasil kopiannya pun itu akan berbeda-beda, dan perbedaannya ini akan membuat kopian yang berikutnya itu tidak 100% sama. Mungkin seperti kalau kita main permainan, saya menyebutkan sesuatu, terus kemudian orangnya harus memperagakan, dan orang tersebut mencoba untuk menirukan apa yang saya katakan ini tadi, hanya dilihat dari peragaannya, maka pasti akan ada perbedaan. Nah, perbedaan ini yang kemudian itu tercatat dari virus yang bisa kita lihat tadi. Dan dari perbedaan itu tadi, kita akan mengetahui silsilahnya ini tadi, virus ini tadi itu awalnya dari mana dan sudah bermutasi seperti apa. Dan mengingat hal tersebut, ada satu ketakutan bahwa satu virus itu harus memiliki vaksin yang berbeda. Baru ketakutan saja. Karena analoginya juga itu sama seperti jika sebuah mobil sedang berjalan, terus kemudian mobil tersebut melewati semak-semak, terus kemudian melewati ada Metro Mini lewat, dan kemudian kebaret Metro Mini, terus kemudian ketabrak lagi dan sebagainya. Dari tabrakan dan baretan itu kita akan tahu mobil ini tadi melewati jalan apa. Tetapi mobil itu akan tetap punya satu fungsi yang sama, yaitu mengangkut manusia dari satu tempat ke tempat lain. Artinya, apapun virus yang akan menghinggapi orang-orang ini tadi dan menjangkitinya, itu akan tetap jadi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Tetapi perbedaan ini pun harus tetap dicatat, karena takutnya nanti disinyalir satu virus harus menggunakan satu strain yang
identik agar virus tersebut bisa mati. Hal inilah yang ditakutkan oleh Ibu Siti Fadilah dan mengatakan bahwa kita tidak boleh sekonyong-konyong atau menurut saja saat seseorang menawarkan sebuah vaksin kepada negara kita. Harus dipastikan memang ternyata strain yang digunakan untuk memproduksi virus itu adalah strain virus yang sama atau paling tidak paling banyak menyerang orang Indonesia. Harapannya ini menjadi sebuah informasi yang berguna untuk kita semua. Saya pun berusaha untuk mengatakan ini sedetil atau semudah mungkin agar kita semua bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana kita menghindari hal tersebut nanti. Semoga kita semua bisa terhindar dari semua bencana ini dan orang-orang yang kita sayangi dan kita semua bisa segera melalui ini kembali lagi pada apapun yang kita lakukan di masa lalu. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.